aku pengen sharing tentang beberapa refleksi pribadi setelah 7 bulan lumayan konsisten membaca. Karena ternyata selain dampak-dampak positifnya, ada juga beberapa dampak negatifnya yang rasanya perlu aku bahas. Sekarang kita mulai sama yang positifnya. Buat dampak positif pertama, menurut aku, membaca itu memberikan tambahan perspektif dan bahan pikiran. Dan menurut aku kayak lebih memanusiakan manusia. Karena pada fitrahnya manusia memang makhluk berakal yang diberi kemampuan untuk mencari ilmu. Dan dalam mencari ilmu ini, kita jadi terekspos sama pandangan dan pendapat yang mungkin jauh berbeda dari apa yang udah kita biasa sehari-hari. Bukan berarti kita harus menerima dengan mentah-mentah semua perspektif orang lain, tapi seenggaknya kita jadi lebih memahami dan menghargai perspektif-perspektif tersebut. Itu menurut aku sebuah skill yang berharga banget, bukan cuman dalam konteks ilmu, tapi dalam konteks perilaku sehari-hari juga. Orang yang lebih menghargai dan berusaha untuk memahami pendapat orang lain dan perspektif orang lain itu lebih mudah mencapai sebuah titik temu. Dan ini implikasinya sangat banyak, bisa dalam menyelesaikan sebuah konflik, bisa dalam organisasi, bisa dalam interaksi kita di media sosial, dan kayaknya emang sangat dibutuhkan oleh para netizen Indonesia yang tahu sendiri lah ya. Dan menurut aku itu sebuah skill yang sangat perlu dibangun, apalagi di Indonesia. Selain itu, aku juga ngerasa nambah dalam hal kemampuan memahami bacaan, menulis, menyusun argumentasi, tentu menambah kosakata, dan intinya sih bertambah dalam skill-skill yang berhubungan sama analisa dan berpikir jernih, yang terkadang emang harus dibangun lewat membaca. Dan dalam 7 bulan yang terakhir ini, yang bisa dibilang relatif singkat lah waktunya, aku ngerasa itu skillnya udah bertambah lumayan banyak, dan aku jadi makin penasaran kan, kalau ini dibiasain seumur hidup bakal nambah skill segimana gitu kan. Terus terakhir, salah satu manfaat positif dari challenge ini yang rasanya paling penting tuh kayaknya gara-gara ada target bacaan, jadinya ada dorongan untuk mencapai target tersebut. Jadi waktu kosong kayak misalnya jam kos atau ngantri atau nungguin temen yang katanya OTW tapi lama banget, yang biasanya dipakai sama kita buat main HP, nge-scroll di sosmed, atau hal-hal yang kurang bermanfaat lainnya, itu aku pakai jadinya buat mengejar si target bacaan tersebut. Karena ada targetnya, jadi ada dorongan, harus beres nih, masa enggak gitu. Soalnya baca untuk pleasure atau untuk kesenangan itu kan bukan sebuah kegiatan yang membutuhkan effort yang tinggi gitu, kayak ya tinggal baca gitu kan. Dan jadinya emang sangat bisa dilakuin sebagai pengisi waktu kosong. Dan ternyata si kesempatan-kesempatan kosong untuk membaca itu lumayan banyak dalam sehari, dan itu add up sih sebenarnya. Dan kayak membuat semakin sadar bahwa ternyata waktu yang aku pakai sehari-hari untuk hal yang kurang bermanfaat itu lebih dari perkiraan. Oke, sekarang kita masuk ke hal-hal negatif. Tapi jangan khawatir, aku juga bakal kasih solusi-solusi yang aku terapin yang lumayan menutupi dampak-dampak negatif tersebut. Kalau buat hal negatif yang pertama tuh, di awal lumayan kerasa sih. Kalau misalnya aku salah prioritas. Jadi karena ini challenge-nya punya parameter kesuksesan jarak dekat atau target 1 buku per minggu, aku jadi agak stres sendiri buat berusaha mencapai si target itu dengan konsisten, dan malah dijadiin kayak setingkat sama tugas sekolah gitu kan. Ada deadline, ada pengerjaan, dan deadline-nya jarak dekat 1 minggu. Dan karena dijadiin setingkat ini, jadinya waktu-waktu yang seharusnya aku pakai buat namatin tugas yang harusnya lebih penting, buat bersosialisasi sama temen, buat ngelakuin hobi atau free time, itu jadinya malah ketutup sama si beban challenge membaca ini yang harusnya enjoy aja. Dan di saat-saat ketika sekolah emang lagi berintensitas tinggi, misalnya lagi OTW ujian sekolah, OTW ujian nasional yang gak jadi itu, alhamdulillah, jadinya emang sangat susah untuk menyelesaikan 1 buku per minggu karena fokusnya ke hal yang jauh lebih penting. Sehingga ya karena nggak selesai itu, jadinya agak malah jadi beban pikiran karena rasanya kayak ninggalin amanah gitu, nggak berhasil menyelesaikan 1 per minggu. Nah, gara-gara prioritasnya berubah jadi menyelesaikan
bacaan ini sebagai tugas karena mikirnya ya udah yang penting beres, ya jadinya kecepetan bacanya. Dan menurut aku itu bad banget sih kalau dalam hal membaca. Misalnya aku membaca salah satu esai terfavorit, The Book of Tea, dengan kecepatan yang tinggi gitu, asal beres, itu nggak akan dapat tuh prosanya yang masterpiece lah. Itu nggak akan bisa mengapresiasi dan menikmati si isi dari buku itu. Kayak ibarat kita nonton film tapi cuman baca si summary dari Wikipedia tentang plotnya. Itu kan kita kehilangan banyak unsur penting, kayak kehilangan actingnya, kehilangan sinematografinya, kehilangan ya banyak lah. Jadi kayak kehilangan seninya. Dan kalau kecepatan jadi susah ingat juga. Contohnya aku waktu baca manga Bleach itu kebetulan ayah tiba-tiba beli, ya sampai komplit lah. Terus ya aku waktu itu agak gabut terus namatin. Itu dibandingin sama One Piece, aku masih jauh lebih ingat One Piece yang aku bacanya ya setiap minggu nungguin chapter. Itu nunjukin kalau kecepatan susah juga buat nempel di otaknya. Ada kemungkinan juga ini buat aku doang, tapi barangkali teman-teman juga punya pengalaman yang sama dalam hal terlalu cepat mengonsumsi sebuah konten. Itu sebuah masalah juga. Tapi jangan khawatir, aku juga nerapin beberapa solusi untuk menanggapi si kekurangan-kekurangan tadi. Solusi pertama tuh aku ngubah target bacaan. Nggak ngubah banget sih, tapi ngubah perspektif terhadap target bacaan tersebut. Jadi ngubah target dari yang tadinya 1 buku tiap minggu jadi 52 buku buat 1 tahun. Apa bedanya katanya? Beda jauh. Jadinya kalau targetnya 1 buku setiap minggu, ada parameter jarak dekatnya. Jadi kalau parameter tersebut kelewat, rasanya kayak emang neken karena deadline-nya lewat gitu. Itu jadi beban. Tapi kalau targetnya 52 buku dalam 1 tahun, jadinya jauh lebih fleksibel. Misalnya ada waktu yang emang intensitas tinggi, ya udah aku berharapnya mungkin di suatu hari nanti bakal ada waktu dimana jauh lebih fleksibel buat nyelesain lebih banyak buku. Dan ternyata ya hal tersebut terjadi juga dan ngerasa tenang juga. Dan gak kalah penting juga, aku berusaha buat selalu ingat kalau si target bacaan ini seharusnya nggak dijadiin sebuah tugas, tapi sebuah challenge yang enjoyable, yang tetap bisa dinikmati prosesnya. Jadi kalau mulai baca sebuah buku yang sekiranya nggak worth it buat diselesain atau capek sendiri maksain buat namatin buku tersebut, ya udah no problem, kita tinggalin aja buku itu terus ganti ke bacaan lain. Nah, dengan ganti perspektif itu, aku jadinya jauh lebih enjoy, dan dengan lebih enjoy jadinya otomatis jauh lebih mudah untuk istiqomah. Tapi setelah solusi yang tadi, sebenarnya ada masalah yang tetap ada, yaitu masalah ingatan. Karena kita sebagai manusia yang emang pada dasarnya pelupa, nggak mungkin ingat semua hal tentang buku tersebut yang kita baca. Meskipun itu sebuah poin yang penting dan kayaknya bakal berguna buat kehidupan kita. Ini juga mungkin faktor dari banyaknya bacaan itu. Jadinya karena ada banyak bacaan, agak mudah untuk lupa. Dan rasanya agak percuma juga kalau kita baca dan nggak inget gitu si isi dari bacaan itu. Apalagi kalau kita mau sharing ke orang lain atau mau si ilmu tersebut langsung siap untuk diambil buat dipakai ketika ada kesempatan di mana ilmu tersebut dibutuhkan. Jadi solusi yang sekarang masih berjalan itu, yang pertama membuat reading log atau sebuah tulisan yang aku bikin setelah tiap kali sesi membaca. Jadi aku tuh menjadwalkan membaca setiap hari sebelum tidur. Jadi mungkin setengah jam sampai sejam. Kalau lagi adiktif bukunya mungkin sampai 2 jam, 3 jam, terutama kalau fiksi. Tapi setelah itu pas pagi harinya aku berusaha buat menulis apa aja sih yang tadi aku baca. Dan selama membaca itu aku juga nanda-nandain gitu si poin-poin pentingnya, dan juga hal-hal quotable yang kayaknya menarik kalau di-share ke orang lain. Bukan rangkuman sih, tapi lebih ke apa yang menurut aku keren dan penting dari apa yang tadi aku baca, dan pemikiran aku sendiri terhadap si bacaan tersebut. Dengan adanya sistem membuat reading log ini, kadang-kadang aku juga nemu bahan pikiran yang tiba-tiba muncul pas membuat si reading lognya, yang gak kepikiran waktu membaca. Terus selain membuat reading log, aku juga berusaha buat ngebedain antara buku yang dipelajari sama buku yang ya cuman buat di-enjoy dibaca.
Ya contohnya, bentar. Contohnya buku How to Win Friends and Influence People ini buku yang aku tanda kutip pelajarin, karena ya kata penulisnya sendiri ya si rules yang ada di dalam buku ini kayak perlu dipelajarin. Jadi ya udah aku ikutin aja. Lumayan berguna juga sih. Mungkin aku bahas di lain video. Tapi intinya buku macam ini ada juga, jadi buku yang emang diberi perlakuan khusus kayak misalnya buku ini, atau buku yang bener-bener pengen aku pelajarin, dan itu biasanya jauh lebih pelan dalam membacanya, lebih serius dalam membuat catatan reading lognya. Sedangkan buku kayak War in the Boardroom yang tentang marketing, meskipun aku nggak dalam waktu dekat nggak akan menyentuh dunia marketing kayaknya, ya ini ya buat have fun aja, buat ya karena interesting buat aku. Jadi kebanyakan sih buku-buku aku baca kayak gini, yang bukan buat dipelajari, tapi ya meskipun begitu aku tetap membuat sebuah reading log setelah tiap sesi bacaan. Jadi ada ruang untuk menyimpan si insight-insight tersebut, sehingga kalau aku butuh si insight-insight tersebut siap buat diambil dan gampang untuk dicari lagi. Oke, setelah paparan sharing itu, mungkin kesimpulannya aku sangat merekomendasikan untuk membiasakan membaca, dan lumayan ngerekomen membuat target bacaan juga, dengan catatan bahwa itu harusnya jadi sebuah tantangan yang fun, bukan sebuah beban. Dan selain itu perlu jadi catatan juga, kalau membuat target itu nggak usah dibanding-bandingin sama orang lain, nggak usah dijadiin lomba produktivitas atau apa. Ya karena tiap orang ya beda-beda jam terbangnya. Dan lagi-lagi membaca itu seharusnya bukan buat orang lain, tapi buat diri kalian sendiri. Jadi intinya ya santai aja, have fun aja, and enjoy the ride. Oke guys, gitu aja. Kalau udah sampai sini, makasih banget udah nonton videonya. Ini seharusnya jadi video setelah refleksi 6 bulan, setengah tahun kan. Tapi ngaret sebulan nggak apa-apa lah ya. Aku sebenarnya bikin video ini awal-awalnya ya karena pengen sharing tentang pengalaman-pengalaman aku dalam perliterasian tahun ini. Siapa tahu bermanfaat. Dan kalaupun cuman satu orang yang ngerasa dapat value lebih dari si video ini, ya aku udah ngerasa I've done my job gitu lah. Kalau kalian ada pertanyaan atau saran konten lainnya, jangan ragu buat dimasukin ke komen atau ngontak aku di sosial media yang lainnya, boleh banget. Udah gitu aja. Sampai jumpa di lain video.